Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini tentunya kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita tentang mata pelajaran TIK. Oke, untuk hari ini kalian silahkan persiapkan bukunya dan buka bukunya halaman 98, tepatnya bab 4 tentang konsep dasar pemrograman. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu semangat untuk belajar. Tentunya kalian di rumah jangan sampai bermalas-malasan. Oke, di sini Bapak akan terangkan, tolong kalian perhatikan baik-baik. Di sini Bapak punya Microsoft PowerPoint untuk menjelaskan materi tentang pelajaran kita hari ini. Jadi tolong disimak dengan baik ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada konsep dasar pemrograman ya, untuk mata pelajaran TIK kelas 5. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui konsep dasar dalam pemrograman. Jadi diharapkan kalian bisa mengetahui dasar dari pemrograman. Ya, untuk selanjutnya kalau kalian sudah memahami dasarnya nanti bisa belajar lebih lanjut di jenjang selanjutnya di SMP, SMA atau SMK dan perguruan tinggi. Oke, di sini algoritme ya sebagai dasar pemrograman. Perangkat keras komputer tidak dapat bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau program. Kalian sudah belajar ya, perangkat keras komputer itu seperti monitor, terus keyboard, mouse, dan sebagainya. Jadi komputer yang sudah dirakit sedemikian rupa tidak akan berjalan kalau tidak ada program atau perangkat lunak program. Perangkat lunak program contohnya apa? Ada Windows, Android, iOS dan sebagainya ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki dan menguji program. Programmer atau pemrogram adalah orang yang melakukan pemrograman. Jadi, komputer yang kalian gunakan di rumah itu adalah buatan dari seorang programmer ya. Nah, kalian di sini sudah sedikit memahami ya. Jadi, perangkat keras komputer tidak akan bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau program. Jadi, hanya sebuah komputer saja tidak bisa dihidupkan. Itu konsep dasarnya. Selanjutnya, di sini ada algoritme ya. Algoritme adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Langkah-langkah seperti apa? Di sini ada contohnya, langkah-langkah untuk membuat origami bunga dari kertas berwarna, atau resep untuk membuat kue bolu, atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika, atau langkah-langkah menggosok gigi. Nah, jadi algoritme itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Contohnya seperti apa? Di sini ada. Di bawah kalian lihat ada algoritme menggosok gigi. Jadi yang pertama apa yang harus kalian kerjakan? Oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Setelah itu sikat seluruh permukaan gigi. Setelah bersih, berkumur dengan air. Setelah itu bersihkan sikat gigi kalian, dan setelah itu letakkan sikat gigi di tempatnya. Ini adalah langkah-langkah atau urutan dalam kegiatan menggosok gigi. Ini yang dimaksud dengan algoritme dalam pemrograman komputer. Nah, sampai di sini Bapak harap kalian sudah paham. Atau contohnya kalian bisa di sini makan ya. Jadi langkah-langkah untuk memulai makan seperti apa? Pertama, seumpamanya
kalian ambil piring dan sendok. Setelah itu masukkan nasi dan lauknya. Setelah itu kalian berdoa. Setelah itu kalian makan. Setelah selesai makan, lalu cuci piringnya dan letakkan kembali di tempat piring yang sudah tersedia. Itu contohnya seperti itu ya. Gampang, itu contoh lainnya. Oke, kita lanjutkan agar waktunya tidak terlalu panjang. Di sini algoritma adalah ilmu komputer, adalah urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu program komputer. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bapak di belakang ya. Urutan langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma dalam komputer harus tepat. Jika tidak, program tidak akan bekerja dengan baik atau bisa disebut error ya. Nah, dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi menulis urutan-urutan algoritma itu sangat berguna untuk meminimalisir kesalahan agar program yang kita buat tidak gagal atau error. Nah, setelah selesai membuat rancangan program, kalian nanti bisa ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk itu nanti kita belajar lebih lanjut. Di sini kalian hanya belajar tentang konsep dasarnya saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting untuk kalian ketahui. Di buku juga di sana ada di halaman 100 ya. Penulisan algoritma. Oke, algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi yang disesuaikan menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir atau flow chart ya. Nah, berikut simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan. Jadi kalian harus tahu di sini ada 5 simbol yang sering digunakan dalam penulisan algoritma. Contoh yang pertama ini ada lingkaran, artinya untuk memulai atau menyelesaikan perintah. Selanjutnya nomor 2 ada segi 4 ya, atau segi panjang ya. Ini artinya adalah mengolah data atau pemrosesan ya dan penghitungan. Ada tanda panah. Ini artinya yaitu aliran perintah. Di sini ada segi 4 ya, atau belah ketupat. Di sini artinya yaitu menilai keputusan atau perbandingan. Selanjutnya yang terakhir nomor 5 ada jajar genjang. Di sana artinya yaitu data masuk atau data keluar. Jadi ini kalian harus tahu, simbol-simbol ini harus kalian pahami ya. Jadi ada 5. Jadi tolong kalian nanti baca juga bukunya dan tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya di sini perhatikan algoritma tersebut dalam bentuk narasi dan diagram alir berikut. Ya, setelah kalian tadi mempelajari penulisan algoritma dengan simbol-simbol, di sini kita akan coba mengimplementasikan ya apa yang sudah kita pelajari di sini. Yang pertama dalam bentuk narasi atau tulisan. Jadi langkah-langkah menggosok gigi itu seperti apa kalau dituliskan? Ini ada 6 langkah. Yang pertama, oleskan pasta gigi ke sikat gigi, itu langkah pertama. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, jika gigi belum bersih maka kembali menggosok gigi. Jika gigi sudah bersih maka berkumur. 5. Bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. 6. Letakkan sikat gigi di tempatnya. Ini dalam bentuk narasi. Kalau dalam bentuk diagram alir, nah di sini Bapak perbesar ya.
Di buku di sana ada di halaman 101, kalian bisa lihat juga. Di sini dalam bentuk diagram alir, pertama simbolnya yaitu lingkaran lonjong, mulai ya, berarti mulai. Setelah itu ke bawah ini urutannya tanda panah yaitu aliran perintah. Oleskan pasta gigi ke sikat gigi ya. Kenapa kok tandanya seperti ini? Itu data masuk atau keluar. Jadi data yang masuk itu berarti mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi. Selanjutnya ini ada kotak panjang, pengolahan data atau pemrosesan dan penghitungan ya. Jadi setelah itu menggosok gigi. Oke. Nah, setelah itu tandanya kotak seperti ini, itu artinya menilai keputusan atau perbandingan. Di sini apakah gigi sudah bersih? Nah, ini tanda tanya ya. Kalau ya bersih berarti lanjut ke berkumur ke bawah. Tapi kalau tidak, tanda panahnya balik lagi ke atas. Jadi kalian harus menggosok gigi kembali. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau seumpamanya ya berkumur, bersihkan sikat gigi, meletakkan sikat gigi di tempatnya, lalu selesai. Itu adalah bentuk diagram atau bentuk algoritme dalam bentuk diagram alir dan narasi ya. Jadi kalau narasi itu adalah bentuknya sebuah keterangan tulisan, kalau dalam bentuk diagram alir yaitu adalah tulisan yang menggunakan simbol-simbol gambar yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Oke, di sini ada algoritme adalah salah satu dasar dalam berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ya, apakah berpikir seperti komputer? Bukan. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan memahami masalah utama dan mengembangkan cara-cara untuk menyelesaikannya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Kita lanjut. Di sini bagian 3 ada kondisional atau persyaratan. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika suatu pada program bernilai benar. Jika sesuatu pada program itu bernilai tidak benar, program akan bekerja dengan cara berbeda. Kondisional dinotasikan dengan persyaratan if then atau jika benar untuk menyelesaikan satu kasus. Ingat ya, if then untuk menyelesaikan satu kasus, dan if then false jika maka sebaliknya itu untuk menyelesaikan dua kasus. Contohnya seperti apa? Yang if then satu kasus itu contohnya tadi langkah-langkah menggosok gigi. Sedangkan if then false atau jika maka sebaliknya untuk menyelesaikan dua kasus. Contohnya apa? Di sini ada contohnya yaitu menyeberang zebra cross ya. Jadi nanti Bapak jelasin. Nah, di sini ada, kalian bisa baca juga di halaman 102. Di sini ada narasinya yaitu pernyataan if then. Di sini ada narasi pernyataan if then false untuk satu kasus dan dua kasus. Nah, ini adalah berikut diagram alir untuk algoritma menyeberang jalan. Jadi di sini Bapak jelaskan di halaman 103, kalian bisa lihat ini adalah kasus di mana kita membuat diagram alir dengan dua kasus ya. Jadi yang pertama kalian ada tanda lonjong seperti ini, bulat, mulai ya. Ini langkah-langkah untuk menyeberang zebra cross atau lampu merah ya di sana ya. Jadi pertama kalian bisa mulai dengan tanda lonjong atau bulat ini, terus berdiri di dekat zebra cross, terus perhatikan lampu lalu lintas. Nah, tanda ini lihat di sini. Apakah lampu lalu lintas berwarna merah? Kalau ya berwarna merah, berarti silahkan kalian menyeberang. Tetapi sebaliknya kasus
Yang kedua, jika tidak, berarti kalian jangan menyeberang. Kenapa? Kalau lampu merah berarti mobil, kendaraan yang ada di sana akan berhenti, sehingga membuat kita bisa untuk menyeberang. Tetapi kalau lampunya tidak merah, itu cenderung kendaraan akan terus berjalan. Jadi kita tidak boleh untuk menyeberang. Kalau dipaksakan nanti kita akan tertabrak. Jadi itu adalah susunan algoritma menyeberang jalan atau menyeberang zebra cross ya, untuk yang if then false ya, yang jika maka sebaliknya. Oke, sampai di sini kalian bisa paham ya. Bapak menjelaskan begitu cepat karena berkaitan dengan durasi waktu agar tidak terlalu panjang. Jadi tugasnya silahkan kalian buka halaman 104. Di sana ada gambar membuat algoritma menanam biji bunga matahari. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar. Di sana nanti ada gambar yang tidak terpakai. Silahkan kalian buat narasinya. Bagaimana sih langkah-langkah menanam biji bunga matahari? Nah, setelah membuat narasinya, kalian buat diagram alirnya seperti ini. Jangan lupa gunakan simbol-simbol ini. Setelah selesai, kalian bisa foto dan kirim via WA. Atau kalian bisa membuat di buku tulis, atau yang ada komputer kalian juga bisa membuat di Microsoft Word ya. Ini Bapak contohkan. Membuat di Microsoft Word seperti ini. Kalian di sini di insert, oke, terus ada sub ya. Di sini ada simbol-simbol. Kalian bisa gunakan simbol-simbol ini ya untuk membuat diagram alirnya. Ini ada kotak, ini ada tanda panah, ada jejar genjang dan sebagainya. Kalian tinggal cari di sini. Kalian bisa buat di komputer, atau kalau seumpamanya susah, kalian silahkan gambar saja buat di buku tulis seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk nanti prakteknya itu kalian nanti akan disuruh sama Bapak membuat diagram alir kegiatan bebas kalian ya. Di rumah kalian mau bikin program seperti apa, silahkan. Jadi makanya ini tolong kalian pelajari dengan baik di rumah. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga kalian bisa terus mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di Ar-Rahman. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.